Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kalau sekarang saya merekamnya siang hari, nanti mungkin teman-teman yang menontonnya pagi hari atau mungkin yang menjelang siang juga. Ini saya di sini mendapatkan kesempatan dan lebih tepatnya undangan ya. Undangan dari Pak Indra yang mengampu praktikum pelayanan farmasi. Di sini saya diberi amanah, diajak untuk membantu sharing tentang materi praktikum pertama pelayanan farmasi untuk teman-teman di sini. Di sini saya akan sharing terkait pemilihan. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut, ini bentuknya sharing aja. Jadi karena saya juga kurang tahu kuliahnya udah sampai mana, jadi ini saya nggak akan banyak bahas teori, tapi saya bahasnya lebih pada sharing pengalaman saya sehari-hari dan sebenarnya kok di lapangan apa sih yang perlu diperhatikan atau yang penting gitu ya. Mungkin untuk intro seperti itu ya. Mungkin karena selanjutnya adalah karena tak kenal maka tak sayang. Di sini saya tampilkan gambar kucing saja karena kalau muka saya kurang menarik, jadi silahkan melihat kucing unyu dan gemuk ini ya. Nama saya tadi Taufik Ramadan. Saya di sini lulus S1 dan profesi masuknya tahun 2009 dan lulus 2015. Nah, sekarang ini dari mulai masuk semester 2 saya lanjut kuliah lagi alhamdulillah di Magister Farmasi Klinik. Dulu saya ini teman sekelasnya Pak Indra jadi saya sama-sama di UGM juga. Untuk pengalaman kerja saya, dulu saya sempat internship, magang dan PKPA di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Kira-kira kalau di total saya kurang lebih 9 bulanan di sana. Lalu saya kerja sebagai apoteker pendamping di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, itu kira-kira setahun setengah. Lalu saya agak banding setir ke dunia apotek. Jadi di sini ada 2 apotek yang saya pernah kerja di sana sebagai di apotek Superdaya dan apotek Dharma Husada. Lalu untuk sedikit pengalaman organisasi saya ya mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak karena saya lebih suka main di rumah dan mungkin main game atau jalan-jalan daripada menyibukkan diri dengan organisasi. Tapi saya dulu sempat menjadi tim akreditasi di rumah sakit. Saya disitu diamanai sebagai kelompok kerja sasaran keselamatan pasien. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang kerja di rumah sakit akan tahu yang namanya akreditasi dan belibetnya itu. Lalu saya juga sekarang ini diamanai sebagai pengurus cabang IAI Kota Yogyakarta, dimulai dilantik akhir 2018 sampai sekarang. Tapi sekarang karena saya kuliah lagi jadi agak non-aktif sekarang. Anggapannya saya jadi nulis ini karena bingung menulis apa lagi di CV. Kan harusnya kan kalau yang CV ditulis itu makanan favorit atau hobi dan segala macam, itu nggak penting ya. Oke, mungkin itu dari saya itu dulu. Lalu kita masuk ke materi ya. Ini di sini saya kan nggak akan bahas detail terkait materi kita, mungkin hanya sedikit review aja karena mungkin juga sudah disampaikan di kuliah teman-teman ya. Ini kan praktikum. Mungkin ini di sini teman-teman juga sering lihat tabel gambar ini, skema ini. Ini skema umum sekali ya. Jadi manajemen farmasi rumah sakit itu memuat 4 hal utama: selection atau pemilihan, procurement atau pengadaan, distribusi, dan use atau pemakaian. Nah, di sini kita akan membahas detail di yang saya kotak coklat ini, yaitu selection. Nah, nanti kita juga akan membahas kenapa kok kita harus mempelajari selection ini, kenapa penting, meskipun peran kita tuh mungkin nggak sepenting itu, tapi tetap ada pentingnya juga. Jadi kita fokus akan di selection ini. Ini ada DTC dan DTC nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi nanti sebenarnya meskipun teman-teman nanti saya kurang tahu mau kemana kerjanya, bisa aja banding setir, bisa nggak di rumah sakit, tapi konsep ini sebenarnya bisa digunakan untuk semua jenis bisnis jualan gitu ya. Karena juga mau nggak mau rumah sakit ini ya pada ini ya dodolan ya, jualan gitu ya. Nah, cuma mungkin ada kan pertimbangannya kan beda karena kita sebagai kesehatan itu diikat oleh banyak peraturan. Jadinya ya mau nggak mau harus mengikuti aturan yang ada dan model yang ada gitu. Mungkin kita lanjut dulu aja. Nih, kenapa ini saya juga ingin memberikan sedikit mindset pada teman-teman ya. Kalau misalnya dapat materi apapun itu materi, dari kimia organik sampai apa ya yang paling mungkin biofarmasetika atau dan sebagainya,
teman-teman harus langsung mengerti kenapa kok Anda mempelajari hal tersebut. Ngapain susah-susah baca slide 100 slide atau baca buku textbook yang ratusan halaman, atau mungkin ngapalin handout slide yang berpuluh-puluh kertas. Teman-teman itu harus tahu kenapa sih harus dipelajari, kenapa sih kok harus tahu, kenapa sih kok harus melakukan ini, karena nanti itu akan menjadi dasar teman-teman untuk mengaplikasikan ilmu tersebut gitu. Mungkin memang tidak akan semua ilmu yang dipelajari itu akan diterapkan, tapi kalau memang teman-teman tahu, oh ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi karir, dan juga mungkin ada manfaat yang lain juga. Tapi intinya adalah kalau misalnya teman-teman sudah tahu kenapa kok harus dipelajari, kenapa kok harus tahu, nanti itu akan lebih enak untuk lebih mencernanya gitu. Nah, karena sekarang kita topik adalah pemilihan, di sini kita akan fokus kenapa sih, kenapa kita harus ngerti pemilihan dalam manajemen farmasi rumah sakit. Nggak cuma rumah sakit ini juga sebenarnya semuanya, tapi manajemen farmasi secara umum. Pertama di sini kita lihat adalah aspek legal. Di sini kita tahu ada yang namanya Permenkes nomor 72 tahun 2016. Di sini itu adalah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dan itu semuanya harus tahu kalau memang mau kerja di rumah sakit tentunya. Karena di sana benar-benar ya, kalau memang mau tahu di rumah sakit ngapain aja sebenarnya udah cukup. Teman-teman modal satu file PDF, ini saya perlihatkan PDF-nya. Nah, sebenarnya kalau memang ini kan ada 183 halaman ini ya. Ini sebenarnya sudah mencakup semua materi dan semua kebutuhan dan semua apapun yang diperlukan oleh teman-teman jika ingin praktek di rumah sakit. Mulai dari sisi manajemennya sampai ke sisi pelayanan kefarmasiannya, yang pharmaceutical care-nya begitu ya. Benar-benar semuanya ada. Jadi sebenarnya kalau emang kalau mau gampang ya praktikumnya silahkan, nih file saya kasih, habis itu baca terus ujian. Wah jangan ya. Tapi teman-teman akan kaget, meskipun ini Permenkes sebenarnya udah agak lama ya, 2016, dan sebelumnya pun juga udah ada Permenkes lain. Teman-teman akan, kalau memang di lapangan akan terkejut betapa hal-hal ini tuh banyak sekali yang tidak diimplementasikan atau tidak dilakukan di rumah sakit gitu loh. Misalkan ini saya soroti, ini ada lemari pendingin dengan termometer eksternal, lemari pendingin dengan termometer internal. Ini saya tidak akan ngomongin suatu rumah sakit ya, karena ya saya juga tidak mau merendahkan dan menjelekkan. Tapi di Yogyakarta dengan segala kemodernannya dan segala kelengkapan sarana prasarananya, ada loh rumah sakit yang lemari pendinginnya nggak ada termometer. Itu ada. Saya nggak akan sebut merek, dan untungnya itu bukan rumah sakit tempat saya kerja dulu. Jadi ini jadi kayak promosi, tapi tidak ada kulkas yang nggak ada termometernya. Padahal itu kan penting ya. Gimana kita tahu penyimpanan rumah sakit itu bagus, padahal tapi nggak ada termometer untuk ngecek gitu. Ada, pernah ketemu di suatu rumah sakit. Nanti teman-teman akan tahu sendiri, lalu lainnya ada kayak label high alert, Lasa. Ini nanti mungkin pembahasan lebih lanjut ya. Tapi intinya adalah semua terkait pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ada di Permenkes ini. Jadi kalau emang teman-teman punya dasar yang lain, ini mungkin ini dulu aja yang didalami. Di Google ada, silakan dicari di dulu. Kalau misalnya emang nanti nggak menemukan, nanti bisa minta ke saya atau Pak Indra. Ini kita kembali ke materi dulu ya. Jadi itu aspek legalnya. Kenapa pemilihan itu kita harus perhatikan? Karena memang harus mengikuti Permenkes. Permenkesnya mengatur tentang pemilihan, dan kita harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh Permenkes itu. Itu secara aspek legal. Lalu yang kedua adalah faktor asuransi. Mungkin lebih tepatnya sebenarnya nyambung ke yang ketiga juga ya, finansial alias aspek duit ya. Tapi asuransi ini penting karena apa? Sekarang ini rumah sakit kalau tidak bekerja sama dengan asuransi, bisa saya pastikan itu akan kolaps. Karena yang namanya asuransi itu tuh benar-benar penting ya. Soalnya teman-teman aja tahu, kalau misalnya kita katakanlah operasi sesar melahirkan gitu, nggak pakai, mungkin mondok coba berapa hari itu, kalau misalnya tambah biayanya bisa sampai berpuluh juta, tergantung kelasnya juga, kelasnya obat-obatan segala macam, tapi bisa sampai jutaan. Padahal sebenarnya kita nggak merasa nggak banyak diapa-apain, tapi ternyata bisa sampai banyak. Dan itu kebanyakan yang mengcover semua itu adalah asuransi. Bisa itu BPJS, bisa asuransi swasta yang lain.
saya nggak akan sebut merek juga nanti di kiranya promosi. Nah, kenapa hubungannya apa selection sama asuransi, pemilihan dan asuransi ini adalah karena asuransi ini patokannya kalau mau bekerja sama rumah sakit, patokannya itu adalah akreditasi. Mungkin teman-teman udah sering lihat ke rumah sakit, ada rumah sakit terakreditasi paripurna, terakreditasi cukup baik. Nah, nanti kan ada kayak bintang 5, bintang 4, bintang 3. Nah, itu merupakan dasar dari pihak asuransi untuk mau bekerja sama dengan rumah sakit. Oh, karena kan kalau di sini modelnya adalah kalau memang mau promosi, oh kita ini rumah sakit yang top, bagus, buktinya mana ya, akreditasi itu. Jadi nanti ini akan menjadi dasar dari pemilihan, karena pemilihannya juga kan pemilihan ditentukan oleh akreditasi, pemilihan menentukan akreditasi dan akreditasi menentukan asuransi. Lalu yang ketiga adalah finansial, karena kita membicarakan tentang pembelian obat ya. Obat ini kan aset terbesar dari sebuah rumah sakit atau klinik, sehingga kalau memang kita salah pilih ya tentunya akan berdampak pada keuangan rumah sakit secara umum. Nanti akan kita jelaskan agak sedikit lebih dalam di berikutnya, tapi ini saya kan nggak akan membahas detail ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau kurang jelas bisa dikumpul pertanyaan terus disampaikan pas praktikum. Nanti kita lanjut dulu. Tadi kita di slide ketiga kita ada lihat kata-kata DTC. DTC ini mana ya, singkatan dari Drug and Therapeutic Committee. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah Komite Farmasi dan Terapi. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, PFT, KFT ini, dimana dia itu adalah sebuah perkumpulan grup-grup yang isi adalah perwakilan rumah sakit, idealnya perwakilan semua rumah sakit, tapi kenyataannya sekarang ya yang punya suara kebanyakan ya dokter ya. Memang ya mau gimana lagi, memang dokter itu adalah pemimpin di bukan ya pemimpin sih, dan jika dia mengambil keputusan akhir untuk terapi. Jadi memang dokter di sini memiliki suara di KFT. Tugas PFT ini ada banyak, yang mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut di ini sumber yang saya sertakan, yaitu dari WHO, Drug and Therapeutic Committee Training Course. Ini juga bisa di-download di Google. Nanti kalau misalnya memang teman-teman sudah mencari ya, nanti saya bisa berikan filenya. Tapi di sana ada dari tugas-tugas PFT, harusnya organisasi gimana, tugasnya apa aja, caranya melakukan gimana, itu ada semua di WHO. Sebenarnya juga di Permenkes sendiri pun ada, tapi saya karena membahas spesifik pada KFT yang saya sertakan sumbernya yang dari WHO. Tugas PFT ini menentukan kebijakan yang berhubungan dengan obat-obatan dan terapi. Jadi katakanlah dia menyusun sebuah, kalau misalnya katakanlah terapi A, penyakit A, maka obat-obatnya harus kayak gini. Lalu pasiennya segini. Jadi semuanya sudah diatur di panduan praktek klinis ya, kalau biasanya kata-katanya. Tapi tergantung masing-masing rumah sakit istilahnya gimana, tapi itu semuanya harusnya dibahas di PFT, meskipun kenyataannya juga banyak rumah sakit yang PFT ini nggak jalan. Nanti kita akan kalau teman-teman udah kerja nanti akan tahu di sini tuh memang agak tidak seindah yang diteorikan. Tapi kalau memang manfaatnya memang banyak banget. Jadi kalau memang misalnya di jalan gitu ya PFT-nya, itu akan bagus sekali dan bermanfaat untuk rumah sakit. Lalu tugas yang kedua adalah menyusun formularium rumah sakit. Nah, ini yang sebenarnya pemilihannya itu adalah yang di formulariumnya ini. Ini tadi intronya panjang sekali, walaupun ujung-ujungnya cuma ngomongkan formularium rumah sakit. Ini nanti akan kita bahas ada formularium rumah sakit ini. Ini kita lanjut dulu. Untuk terkait formularium rumah sakit itu adalah sebenarnya simple ya. Namanya sih kayak keren loh, formularium, kayak ada formula zat kimia gitu, bukan ya. Di sini itu adalah sebenarnya simpel sih, daftar dari obat-obatan yang disetujui penggunaannya pada rumah sakit tersebut. Jadi intinya adalah list di rumah sakit ini obatnya ada apa aja sih. Intinya itu sebenarnya. Kesannya simpel tapi efeknya tinggi sekali. Kenapa nanti akan dijelaskan. Di sini dia itu mau ngedaftar obat, jadi jenis obatnya apa aja. Katakanlah kalau obat pencernaan ada antacid, ranitidin, omeprazol, lansoprazol dan segala macam. Lalu mereknya dari masing-masing obat tadi, misalnya katakanlah si lansoprazol ya, dia nanti punya lansoprazol generik, ada Lancet, ada apalagi mereknya.
lasgan dan segala macam itu ada banyak di list semua. Lalu bentuk sediaannya gimana, ada yang oral, kapsul, tablet, ataukah injeksi, ataukah rectal solution yang dimasukkan dari bawah itu, ataukah topical atau patch atau dan segala macam, semua akan di list di sini. Dan lalu terakhir tentunya adalah dosisnya ya. Jadi dosisnya masing-masing sediaan tersebut berapa aja. Jadi kalau teman-teman nyetok katakanlah parastamol, ada yang tablet 500 mg, ada yang sirup 120 mg, ada yang sirup forte 250 mg per 5 ml, ada juga yang infus berapa miligram per mililiter saya agak lupa, ada juga yang mungkin bentuk lainnya juga. Nah itu nanti akan di list semuanya detail di formularium tersebut. Lalu formularium ini yang ketiga adalah disusun berdasarkan usulan dari petugas kesehatan, utamanya dokter. Nah, maksudnya usulan di sini gimana? Ya intinya kan formularium ini adalah membahas rumah sakitnya akan pakai obat apa aja. Dan karena wewenang untuk penulisan resep ini jatuh pada dokter, ya mau nggak mau ya emang ya udah dokter yang memutuskan mana aja yang masuk. Jadi di sini idealnya adalah semuanya akan berkontribusi, mulai dari perawat, farmasi, dokter, pokoknya semua yang terlibat di semuanya berkontribusi, tapi emang pada akhirnya ya emang jatuh pada dokter karena emang berwenang memberikan resep cuma dokter. Nah di sini ya sesuai dengan spesialisasinya dan jenis rumah sakit. Nah tentunya kan teman-teman nih di sini kan kita membicarakan formularium dari rumah sakit spesifik gitu ya. Jadi nggak ada sih formularium nasional ya, tapi itu kan penggunaannya lebih untuk asuransi, kepentingan asuransi, BPJS. Di sini tak formularium rumah sakit kan tentunya nggak semuanya asuransi, ada juga yang umum meskipun mungkin nggak bisa aja nggak terlalu banyak, tapi tetap harus ada yang umum. Nah bisa aja kan kalau rumah sakit ada yang khusus bedah, ada yang rumah sakit saraf, ada yang rumah sakit jiwa, ada yang rumah sakit apalagi ibu dan anak, ada yang rumah sakit apalagi ya, kan banyak kan ya jenisnya rumah sakit khusus itu. Nah tentunya kan teman-teman akan menemukan banyak sekali obat psikotropika dan obat-obat saraf di rumah sakit jiwa katakanlah ya. Tapi kalau teman-teman ke rumah sakit khusus bedah ya tentunya nggak akan sebanyak itu obat obat sarafnya. Jadi misalnya katakanlah di RSJ rumah sakit jiwa ya, nanti mungkin dia akan nyetok banyak obat-obat yang psikotropik, dihexyphenidil, ada clozapin, ada apalagi ya, aripiprazol, ada banyak sekali pokoknya ya. Tapi kalau kita ke rumah sakit khusus bedah ya paling kebanyakan ya cuma obat nyeri, antibiotik karena kan untuk infeksi operasi gitu, infeksi yang lain. Terus juga nyetoknya apalagi ya, nggak terlalu banyak mungkin ya, istilahnya obat-obat dasar tapi nggak akan selengkap itu gitu. Itu ya. Jadi selain nanti formularium itu kalau kita ya, ibaratnya dia tuh fleksibel dan nggak ada yang salah sebenarnya. Kan semua rumah sakit masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri, kenapa kok nyetok ini, kenapa kok nggak nyetok yang obat itu aja, kenapa yang ini aja lah, kan nanti pertimbangannya ada banyak. Bisa aja karena kerjasama dengan pabrik tertentu gitu, meskipun sebenarnya nggak boleh, tapi bisa aja ada ini ada program diskon dari PT A, jadi kita kalau bisa nyetok banyak obat dari PT A itu ya sebenarnya selama produknya bagus ya fan-fan aja gitu. Cuma ya jangan sampai dimonopoli satu rumah sakit produknya dari sana semua gitu ya, jangan. Jadi nanti banyak pertimbangan, nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah, semua itu akan memang menyesuaikan kondisi masing-masing itu. Nah terus yang berikutnya adalah menurut aturan formularium ini harus rutin diperbarui atau minimal diupdate lah istilahnya, diupdate minimal setahun sekali. Karena kalau memang nggak diupdate kan ngapain gitu daftarnya, ternyata di daftar ada obat X itu ternyata udah 3 tahun nggak dipakai, nggak dibeli, nggak kulaan obat itu, nggak pernah diresepkan, kok masih ada di formularium, kenapa? Berarti ini kan bukti bahwa nggak diupdate kan, atau kalau nggak mungkin kurang teliti aja pas di pembuatannya. Ini harus rutin diperbarui dan nanti pihak dari pemerintah dan akreditor akan melihat ini kapan terakhir diperbarui, mana bukti misalnya update-nya gitu, apa yang dicoret, apa yang ditambah, alasannya kenapa itu ada. Nanti kalau emang teman-teman mau lihat lebih lanjut terkait formularium bisa dicek di sini buku dari Depkes, ada pedoman penyusunan formularium rumah sakit, itu lumayan tebel, nanti bisa tapi intinya di situ sudah ada sebenarnya semuanya. Dan terakhir ini terkait formularium adalah buku atau dokumennya formularium ini harus dimiliki oleh setiap dokter dan setiap unit rumah sakit. Jadi kan nanti kan
kalau pas akreditasi rumah sakit itu unik. Nanti semua komponen karyawan itu akan ditanyain, jangan punya formularium apa enggak, formularium itu apa, isinya apa, itu semua akan ditanyain. Bahkan mungkin yang non medis pun akan ditanyain gitu, meskipun emang mereka nggak akan bersentuhan dengan itu, tapi mereka akan ditanyain itu, ini apa sih, karena emang harus semuanya itu harus punya gitu, menurut aturan deh. Apalagi dokter umum, semua dokter harus punya. Jadi selain kalau emang dokter ngeresepkan obat tapi kok nggak ada di formularium, nah ini nanti akan jadi catatan merah ya di akreditasi rumah sakit, kok bisa gitu. Ini harus punya semuanya. Mungkin itu terkait formularium rumah sakit. Nah, kita next dulu, ini baru setengah jalan. Ya, ini di sini ada sedikit screenshot dari contoh formularium, nanti teman-teman bisa bisa di-share nanti. Kayak filenya itu udah ada di Pak Indra, nanti nggak tahu di share-nya kapan, makanya nanti akan di share. Contohnya kan seperti itu. Secara umum, nanti formatnya bisa beda-beda, bisa dipasangi gambar-gambar atau garis-garis yang lebih wow, unyu-unyu gitu. Bisa ditambahi kartun apa, gambar Naruto di atas itu ya terserah. Tapi yang jelas intinya itu adalah formularium di sini. Semua obat yang ada di rumah sakit akan di list di situ. Semua obat yang maksudnya diadakan gitu ya, itu akan semuanya di situ. Terus kita lagi-lagi kembali ke tadi pertanyaan di awal, kenapa sih kita harus mempelajari formularium? Nah, yuk ngopol, cuma daftar kan. Tadi sudah mungkin sudah disinggung sedikit, dia itu adalah bagian penting dalam evaluasi akreditasi. Teman-teman kalau saya membuka file apa namanya seleksi nasional akreditasi gitu ya, ini SNARS ini, itu akan ratusan halaman, banyak sekali dari aspek rumah sakit dari A sampai Z dibahas di sana semua. Dan yang paling bagian yang agak tebal di tengah-tengah itu adalah manajemen pelayanan obat, pengelolaan obat, atau kalau yang baru sebutannya kayak di sini ya, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Wah, itu banyak sekali, dan salah satu yang penting adalah formularium itu yang intinya skornya agak tinggi gitu. Nah, ini di sini saya pas saat membuat slide ini tentunya saya nggak bisa menulis wah rumah sakit ini jelek, rumah sakit itu nggak pernah menarik formularium ya. Saya nggak akan menunjuk suatu rumah sakit menyalahkan ini wah ini jelek, enggak. Tapi ini kan saya mencari studi yang membahas tentang itu, dan ternyata saya menemukan ini di RSUD Kota Makassar ya. Ini kan udah dipublikasi, jadi enggak apa-apa kan ya saya share di sini. Toh ini juga emang tesisnya Mas atau Mbak, saya kurang tahu. Jadi Intang ini 2012 di salah satu di naskah tesisnya adalah memuat di sini. Pada bulan Desember kan dia membahas acak ya selama setahun. Di sini saya ambil data Desembernya saja. Dari sampel 271 resep, 62 resepnya memuat obat yang tidak ada di formularium. Jadi anggap aja 23%. Ini padahal ini nggak semua resep loh ya. Resepnya lebih dari 270 ini. Bisa aja mungkin ribuan kalau di total sebulan. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu, saya kurang tahu. Tapi jelas ini cuma sampel aja. Bayangin 23% itu nggak ada di formularium. Jadi selain formularium cuma membahas A, B, C, D, tapi resepnya adalah obat E. Ini sebenarnya ini hitungannya agak parah ini. Tapi ya memang nanti harus dianalisis juga, kenapa kok bisa, apakah formulariumnya nggak diupdate ataukah emang ada masalah di pengadaan atau sebagainya. Tapi emang angka ini mengkhawatirkan karena emang nggak dari aturan harusnya 0%. Nggak ada resep yang memuat obat di luar formularium, harusnya begitu, harusnya. Tapi ya namanya juga kenyataan dan kehidupan kan selalu pedih dan perih ya. Ya di sini saya juga tidak menutup kemungkinan kondisi yang sama di rumah sakit lain ya. Tentunya saya sendiri di pengalaman di beberapa di rumah sakit, dan juga saya punya teman yang di rumah sakit juga, mereka juga pernah sering menyampaikan hal yang sama. Dokter sering meresepkan obat di luar formularium. Saya nggak akan bilang di rumah sakit mana, yang jelas ini nggak cuma di satu rumah sakit, banyak sekali yang seperti ini. Jadi ya mau nggak mau harus diatasi nanti ya. Nah ini kan kalau misalnya memang terjadi kayak gini 23% di luar formularium, ini berpotensi menimbulkan kerugian besar pada rumah sakit apabila tidak dipatuhi formulariumnya. Berpotensi gimana? Misalnya gini, kita di formularium sudah menuliskan obat katakanlah paracetamol merek apa ya, saya nggak boleh sebut merek A merek A paracetamol gitu ya. Nah dokter-dokter di sini nggak pernah ngeresepin resep A, padahal kita awalnya kan ini yang dibuatkan berdasarkan usulan dokter ya. Udah dokter
dokternya ini bilang, oh nanti nyetok merek A ini aja, nanti saya resepin. Ternyata sampai setahun 2 tahun dokter ini nggak pernah resepin obat paracetamol A. Padahal kan paracetamol kan nggak mungkin beli kita cuma 1 strip, 1, 2 strip, 3 strip, pasti kan belinya agak banyak kan, karena ini kan barang yang hitungannya kan barang murah dan fast moving gitu. Nah, itu bisa nanti kalau numpuk-numpuk ide tombok rumah sakit ya kan, ya kalau bisa dituker atau diretur pada distributor, tapi kalau enggak ya mau nggak mau dibakar, dipendem, dimusnahkan. Ini kalau paracetamol tentunya kita murah ya, tapi kan kita berbicara obat secara keseluruhan. Bisa aja obatnya adalah obat mahal, misalnya kayak katakan obat kanker yang mungkin idenya pendek, ternyata nggak pernah dipakai, sekali beli ada obat kanker 1 vial aja, 1 kecil vial sekali suntik itu bisa sampai 50 jutaan. Padahal kadang-kadang ada pasien yang suntik sebulan berapa kali gitu, itu kan sedih kan kalau itu sampai kedaluarsa cuma gara-gara nggak kepake gitu. Itu barang ide. Nah, terus kemudian kalau memang ada resep di luar formulir, terus kita harus gimana ya, mau nggak mau tetap order kan ya. Jadi emang nggak order nanti kan kita katakanlah obatnya itu jenis obatnya apa ya, obat lambung yang mungkin jarang dipakai itu mungkin kayak katakanlah pantoprazol lah. Pantoprazol itu kan agak mahal dipakai, tapi nggak semua rumah sakit pakai. Pantoprazol itu kan ada yang tablet, ada yang injeksi. Nah, misalnya dokter nih di pantoprazol udah tahu di formularium nggak ada, tapi diresepkan kan pantoprazol. Ya kalau gitu ya mau nggak mau kan emang Pak dokter udah ngeresepkan, misalnya kata dokternya nggak mau diganti, memang pasiennya butuhnya itu. Ya kita mau nggak mau tetap order akhirnya. Nah karena kita ordernya nggak tahu berapa, karena kan ini untuk kasus tertentu aja ya, jadi kasus A1 itu aja ya, akhirnya kita mau nggak mau ordernya kan dikit kan. Nah kalau order dikit nanti imbasnya adalah bisa lebih mahal, karena biasanya kalau order dikit itu ada biaya penyimpanannya, ada biaya pesannya segala macam, dan nggak dapat diskon kalau belinya dikit. Itu kalau misalnya bisa beli, jadi kita bayar agak lebih mahal dari yang seharusnya, karena memang perencanaan yang pemilihan yang kurang praktis tadi. Dan juga kalau memang katakanlah wah ini obatnya nggak ada, kita nggak bisa beli ya, berarti kan pasien itu nggak puas kan, wah saya udah diresepin kok nggak anak, obatnya kosong, nggak bisa dibeli ya. Ini kan jadi pasien tidak puas, dan akhirnya justru malah mungkin bisa berimbas pada kesehatan pasien juga, karena terapinya nggak lengkap. Ini bisa banyak imbasnya, nggak akan saya jelaskan detail, tapi ini dia intinya berpotensi menimbulkan kerugian besar pada rumah sakit kalau emang formularium ini tidak disusun dengan baik atau tidak dipatuhi dalam pelaksanaan sehari-hari. Mungkin kita next dulu. Nah, bagaimana sih pemilihan obat-obat yang baik untuk dimasukkan dalam pemilihan obat formularium di rumah sakit itu? Kriterianya bagaimana? Di sini juga di Permenkes sudah diatur. Sebenarnya sih simpel ya, kalau dari peraturan. Yang pertama adalah memiliki izin edar dari BPOM. Ini jelas ya, nggak boleh di rumah sakit itu menggunakan obat eksperimental yang belum jelas gitu, kecuali kalau emang proyek penelitian resmi gitu ya, jadi nggak boleh. Kedua itu adalah diutamakan generik, tapi sebenarnya itu paten pun ya boleh. Kadang-kadang kan ada obat yang belum ada generik, itu ada yang mau nggak mau paten, jadi itu nggak apa-apa. Terus yang berikutnya adalah terbukti efikasinya secara ilmiah, aman dan dibutuhkan dalam pelayanan, ini standar ya. Terus memiliki rasio manfaat resiko dan manfaat biaya yang baik, ya tentunya ini subjektif, tapi kriteria yang paling penting nanti adalah yang ini ya, dibutuhkan dalam pelayanan. Karena percuma kita memilih suatu obat tapi nggak pernah diresepkan, mungkin kayak tadi itu kejadian. Ini itu kriteria secara lengkap bisa dibaca di Permenkes nomor 72 ini. Ini mungkin saya perlihatkan di bagian pemilihan ya. Halaman berapa ya? Halaman 9. Nah di sini nanti ada dalam rangka penempatan pengenaan formularium, maka formularium rumah sakit tidak digunakan. Nah, panjang dan lengkap. Jadi sebenarnya di sini tuh saya nggak usah ngisi kuliah, nggak usah ngisi materi pun kamu bisa baca semuanya di sini. Tapi kan panjang sekali ya, dan nggak fokus juga kan kalau nanti nggak diarahkan gitu. Intinya di sini itu lengkap. Saya nggak terlalu akan bahas terkait penghapusan obat dan formularium segala macam. Kita nggak akan bahas itu teknis ya. Nanti bisa dibaca sendiri, pelajari sendiri. Dan memang kadang-kadang kita juga nggak ngurusin itu, ya ngurusin tapi bareng-bareng gitulah ya.
Misalnya ini ada formularium, ini kan nanti biasanya lebih pas PFT, rapat PFT atau KFT, jadi nanti kita nggak akan terlalu terlibat dalam situ. Tapi nanti ada kita terlibatnya, kita ada nanti menjelang akhir-akhir materi kita. Nanti bisa dibaca sendiri ya ini ya. Tunjuk teknis standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Kita kembali ke materi dulu. Ya, ini dia. Terus peran kita sebenarnya apa? Kan pemilihan itu haknya dokter, karena dia yang menentukan resepnya. Terus kita di mana? Nah, peran kita itu adalah di sini. Ini yang tadi kan kotaknya di selection. Peran kita itu adalah yang di sini. Tanda panah dari use selection, alias peran kita itu adalah drug use evaluation, mengevaluasi bagaimana sih kemarin itu pelaksanaannya gimana kemarin. Itu tanggung jawab kita. Kan kalau di materi biasa di saya materi di kuliah saya dulu S1, farmasis itu adalah sekretaris. Nah, teman-teman jangan menganggap peran sekretaris itu enteng. Wah, kalau biasanya di kepanitiaan ini kan sekretaris itu kerjaannya bikin proposal, bikin LPJ, ngejar-ngejar yang lain untuk mengumpulkan apa gitu ya. Jadi bisa bikin surat-surat segala macam. Ya mungkin memang seperti itu. Tapi selain itu juga di sini farmasis itu dia tugasnya menyediakan data. Datanya itu ada banyak. Di sini misalnya kata pertama adalah penggunaan obat selama periode tertentu, mungkin setahun ya, kalau rapatnya setahun sekali ya, periode setahun itu dibahas. Presentasi kepatuhan formulariumnya seberapa, misalnya tadi itu kayak di kasus yang studi tadi, kepatuhannya ternyata cuma 70%. Itu kan gawat ya, udah itu lampu merah deh kalau misalnya emang udah sampai 70% tak gitu. Jadi dia mempresentasikan datanya selama ini kayak gini loh, yang paling kalau misalnya perlu nanti diidentifikasi sektor mana yang paling balelo, apa istilah bahasa Indonesia nya, paling bandel, nakal gitu ya. Misalnya ini dokter poli paru, kita udah punya formularium kayak gini tapi kepatuhannya kok cuma sedikit sekali. Nah nanti bisa langsung dikonfrontir, ya bukan dikonfrontir kayak ngejak gelap ya, tapi memang benar-benar disampaikan bahwa oh ternyata dari poli paru kok dulu kamu mengusulkan obat seperti ini tapi kok kenyataannya nggak pernah dipakai gitu, kenapa. Jadi nanti kan bisa sekalian dievaluasi bareng-bareng gitu ya. Ya nanti nggak akan panas kayak tadi saya bilang, nggak akan konfrontir gitu, tapi nanti akan dibahas mana aja bagian yang kok nggak optimal, nggak efisien. Nah nanti mereka itu akan mengandalkan data dari kita, dari farmasis, karena yang nyatet siapa? Ya farmasis. Nggak ada, perawat nggak akan nyatet itu. Perawat cuma modelnya terima obatnya, sontek apa diberikan pada pasien. Ya mungkin mereka akan sedikit dokumentasikan pemberiannya gimana, tapi yang mengevaluasi secara umum ya farmasi, nggak ada yang lain lagi. Nah makanya itu nanti kita harus menyediakan data yang lengkap untuk evaluasi pemilihan berikutnya. Terus yang ketiga ini evaluasi pengelolaan, mungkin nanti sudah disampaikan ya. Nah kemarin tuh gimana sih selama ini kok, apakah masalahnya gini. Di lab farmasi juga kalau bisa nggak cuma memberikan nggak cuma terima jadi cuma memarah data doang, tapi juga mengevaluasi, menemukan titik yang kira-kira bisa diperbaiki. Lalu terakhir tentunya adalah rekomendasinya perbaikan ke depan gimana. Jadi kalau tadi katakanlah farmasi paracetamol A nggak pernah diresepin, ya udah pas KFT besok diusulkan, Pak Bu, paracetamol A nggak usah dimasukkan formularium lagi karena dari data gini. Terus kalau ada dokter yang ngeyel, wah saya harus pakai itu, nggak cocok nggak pakai itu, sekarang aja kasih data, nyodok. Datanya adalah dari Anda nggak pernah pakai obat ini, ngapain kita pertahankan. Jadi kalau sudah ada kayak gitu kan ya enak kan, karena udah ada data. Kita kan kesehatan itu nggak boleh ngomong biasanya begini, meskipun pelaksanaannya sering ditemukan. Kita berbicara berdasarkan data atau temuan, supaya ada evidence-nya, evidence base. Itu adalah ciri petugas kesehatan yang sejati. Itu perannya farmasis di dalam pemilihan di situ, nggak terlalu detail banyak harus gini, nggak ada jalan spesifik, nggak. Mungkin nanti yang perencanaan ada cara teknis yang harus gimana itu ada, tapi kalau di pemilihan tanggung jawabnya akan seperti ini. Nanti mungkin akan lebih, saya kurang tahu materi praktikumnya ada apa aja, tapi mungkin nanti kalau emang sampai ke use atau evaluation mungkin nanti akan dibahas lebih detail di sana. Jadi itu kalau terkait pemilihan sebenarnya itu aja, enak aja, cuma dikit. Cuma berapa ini, 10 slide tadi intro, slide pertama sama 2 CV, jadi cuma 7 slide, enak ya.
Tapi emang pemilihan di situ. Mungkin peran kita bukan di selectionnya, tapi untuk mempersiapkannya dan mengeksekusi selection tersebut. Jadi peran farmasis bukan di tengahnya ini, tapi di sini dan di sini terkait selectionnya. Itu ya. Dan lanjut nih, karena kita ini adalah praktikum bukan kuliah. Ya namanya praktikum ya harus melakukan sesuatu kan ya. Kalau nggak melakukan sesuatu namanya ya kuliah biasa. Dan di sini saya ini ingin memberikan tugas, dan sebelum saya jelaskan tugasnya, di sini saya kurang tahu nanti yang keputusan terakhir yang menilai tugas ini siapa. Kalau emang saya yang menilai, insya Allah saya akan kasih nilai bagus semua. Soalnya saya nggak terlalu ingin membebani teman-teman untuk harus perfect, enggak. Tapi saya ingin lebih menekankan pada teman-teman bahwa formularium itu adalah tugas yang bukan tugas farmasi seorang. Jadi itu ada banyak ya. Tapi memang kita harus, kok bahasa Inggris itu thorough, jadi harus menyeluruh dan detail, semuanya harus kita cover. Dan saya ingin teman-teman lebih merasakan pahit getirnya apa menyusun sebuah formularium. Jadi di sini saya kan nggak akan menilai kelompok A akan paling bagus di desainnya atau kelompok B, enggak. Ini insya Allah kalau emang ada nilai maksimal, saya akan berikan nilai maksimal. Tapi kalau teman-teman kok bikinnya kok kayak nggak niat, ya mungkin nilainya nggak akan sesempurna yang niat gitu ya. Di sini tugasnya simpel. Di sini buatlah sebuah formularium untuk sebuah rumah sakit simulasi, etak-etak gitu ya. Diasumsikan rumah sakit tersebut adalah rumah sakit kelas C. Jadi kelas C atau kelas D, ini C tadi saya tambahkan aja, C atau D. Tapi rumah sakit ya, bukan klinik ya. Rumah sakit atau vaskes tingkat 2. Jadi mungkin kalau udah level rumah sakit tentunya akan lebih banyak obatnya, nggak akan mungkin lebih dari yang klinik atau dari apotek gitu. Tapi rumah sakit dia nggak terlalu spesialistik, subspesialistik banget, jadi mungkin sebatas spesialistik aja. Itu vaskes tingkat 2. Nanti saya awalnya pengen bagi tugasnya untuk per kelompok, tapi formularium ini kan banyak ya. Jadi saya kemarin diskusi sama Pak Indra, enaknya piye gitu. Ya udah, gimana kok baginya per kelas aja, nggak usah per kelompok atau per golongan, karena nanti akan memberatkan teman-teman banget. Jadi saya akan bagi langsung 2, karena setahu saya ada 2 kelas A dan kelas B. Di sini kelas A akan menyusun untuk rumah sakit dengan pasien itu paling banyak polisaraf, dan untuk kelas B rumah sakit itu adalah pasien poliparu yang paling tinggi. Nah, jadi sebenarnya nanti teman-teman sudah dapat gambaran ya, obat mana yang harus dibanyakkan, obat mana yang harus agak mendetail, dan mana yang harus mungkin seadanya seperlunya aja. Saya nanti nggak akan mengatur untuk format terserah ya. Kalau bisa sih biar lebih rapi ya, dibikin seperti kayak buklet gitu, buku bentuknya. Nanti akan yang seperti yang tadi akan kita share ke teman-teman. Yang ini tadi contoh formularium yang sudah ada, nanti teman bisa pakai ini sebagai apa istilahnya, kayak acuan gitu. Atau kalau memang butuh acuan yang lain, bisa buka formularium nasional Fornas, bisa juga membuka DOEN, daftar obat esensial nasional, bisa juga data epidemiologi lain, terserah. Saya tidak akan mengatur harus dari mana, bebas. Carilah dari data yang memang mendukung untuk teman-teman semua. Terkait merek atau pabrik, bebas manapun boleh, tapi kalau bisa tulis beneran ya, jangan bikin obat fiktif dan pabrik fiktif. Bener, obatnya beneran ada dan sediaannya memang benar ada. Jadi selain kalau emang teman-teman butuh data seperti itu, mungkin bisa dicek di Google ya, ada website MIMS, ISO, atau mungkin bahkan kalau perlu bisa aja buka dari toko obat online kita ada ya. Sebenarnya saya nggak mau nge-sebut merek, tapi adalah misalnya kayak K24 online gitu kan, ada kan itu, terus Halodoc atau Dokter dan segala macam. Kalau emang di sana ada data lengkap itu silakan ambil dari sana bisa. Intinya saya di sini terkait format bebas, tapi saya harapkan hasilnya akan maksimal ya, hasilnya bagus dan memang kalau diibaratkan worthy untuk sebuah formularium gitu ya. Di sini mungkin saya akan sekalian buka ini ya, buka contoh caranya. Bentar, saya buka dulu. Nah, kok ya tadi nggak siapin dulu. Maaf, saya lupa. Nah,
Ini contohnya nanti akan ini nanti di apa namanya akan di share ke teman-teman. Nanti saya kurang tahu model share-nya gimana. Nanti ini akan di share ke teman-teman file ini utuh. Intinya adalah gambarannya formularium itu seperti ini dengan segala kelengkapan yang macam. Silahkan dimanfaatkan. Saya harapannya adalah teman-teman buatlah dari nol. Maksudnya dari nol itu gimana? Jangan mengkopas tak. Itu tadi saya nggak akan nggak akan menilai wah fontnya kurang bagus, ini desainnya harus seperti ini, bebas. Tapi informasi yang sudah sekaligus kan tadi sudah disampaikan ya, informasi yang harus ada di sebuah formularium itu seperti ini, bebas. Tapi kalau bisa teman-teman jangan kopas dari sumber yang sudah ada, tulis manual kalau bisa. Maksudnya diketik gitu ya, jangan ditulis orang-orang, diketik manual dari nol gitu ya. Jadi teman-teman harapannya tidak blok Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu jangan ya. Itu enggak. Nanti teman-teman nggak akan dapat intinya dari formularium ini. Karena di sini emang materinya itu simple. Formularium itu cuma seperti ini. Meskipun dampaknya hebat dan seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya cuma simple, cuma seperti ini aja. Nanti untuk terkait teknis pengerjaan soal tugasnya nanti saya mungkin bisa ya nanti bisa ditanyakan pas sesi praktikumnya jam 11-an kalau nggak salah ya, jam 10.50 kan. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa dikumpulkan dikumpulkan jadi satu terus ditanyakan, nanti saya jawab sebisanya. Tapi intinya tugasnya adalah seperti itu. Kalau emang penilaian ya itu tadi ya, insya Allah nilainya akan ya teman-teman mas tinggal minta nilai apa wes, nilai A ya A. Kalau mau minta D ya D, tapi ya jangan masih minta D. Di sini saya nggak akan terlalu menilai teman-teman, intinya kerjakanlah semaksimal mungkin karena ini tujuannya toh untuk teman-teman sendiri juga kan. Penilaian nanti biarlah teman-teman yang menilai apakah hasil kerja kalian ini layak untuk dapat A atau enggak. Saya serahkan pada kalian. Kalau perlu nanti ya, ini saya tiru model kayak dosen saya dulu. Kalau pas ujian tuh kita diberikan soal bahkan sebelum masa UTS kita diberikan soal, di atas tuh ada kotak yang tulisnya adalah tuliskan nilai yang Anda inginkan. Yaudah ya semuanya pasti nulis A tuh. Dan emang bener semua anak kita pada dapat A semua dan hasil kerjaannya pun bagus-bagus gitu loh. Jadi saya juga ingin mencoba menerapkan hal seperti itu di sini. Saya harap teman-teman maksimal buktikan bahwa hasil kerja kalian itu layak mendapatkan nilai A meskipun sebenarnya tetap dapat A juga. Tapi kan teman-teman tahu sendiri kan, emang celelean nggak niat gitu pasti akan apakah kayak gini niat pantas dapat A gitu. Saya kembalikan ke teman-teman dengan segala kemudahan dan segala kenyamanan akses sekarang, saya yakin teman-teman bisa. Itu untuk tugas. Ini daftar peta yang saya gunakan ini tadi ya, studinya itu Intan tadi penerapan prinsip dari RSUD Kota Makassar. Nanti saya akan cari Google. Ini pas saya masukkan kata kunci formularium rumah sakit di Google, yang paling keluar di paling atas itu ini. Jadi pas sekali untuk saya sajikan sebagai contoh gitu. Terus untuk juknis Permenkes ini juga ada. Nanti silakan dicari untuk dasar pembuatan. Terus ini tadi draft standar nasional akreditasi ini, kalau emang pengen mengetahui lebih lanjut terkait akreditasi silakan bisa dibaca-baca. Panjang sekali, mungkin nggak akan tapi untuk tambahan wawasan aja. Dan yang terakhir ini adalah terkait yang DTC tadi, Komite Farmasi Terapi, panduan dari WHO seperti apa. Ya mungkin itu dulu dari saya. Ini mohon maaf sekali saya nggak memasang kamera karena saya malu. Saya nggak bakat jadi YouTuber dan segalanya. Tapi intinya adalah yang penting suara saya tersampai keluar tuh. Ini juga ada gambar kucing, lebih enak memperlihatkan gambar kucing daripada gambar saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikumpulkan jadi satu biar nanti enak, nggak rebutan gitu kalau emang mau rebutan tadi. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.